Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori biaya, di mana pada keputusan manajerial pada umumnya mendasarkan pada analisis biaya. Dengan demikian, analisis biaya merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh seorang manajer sebelum membuat keputusan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan produksi perusahaan. Nah, bila kegiatan produksi dapat dilakukan dengan biaya yang paling minimum, berarti ada potensi yang lebih besar bagi perusahaan untuk dapat mencapai laba yang lebih tinggi. Kita akan melihat di sini hubungan antara laba dan biaya, di mana kita ketahui bahwa tujuan perusahaan, di mana di sini tujuan ekonomi dalam sebuah perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan atau maksimum profit. Nah, pendapatan total dan biaya total kita lihat kaitannya. Pendapatan total merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Sedangkan biaya total atau total cost, hal ini merupakan jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input untuk keperluan produksinya. Kita akan melihat keuntungan atau ada yang mengatakan profit, ada yang mengatakan laba, di mana laba adalah pendapatan total yang dikurangi biaya total. Nah, profit atau laba di sini, nah ini kita dapatkan dari pendapatan total dikurang biaya total. Kita akan masuk kepada teori biaya produksi. Pengertian dari biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Kita akan lihat yang pertama, biaya yang relevan atau relevant cost, di mana di sini merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Pertama, kita lihat di sini biaya produksi. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh input yang akan digunakan untuk memproduksi, yaitu output. Nah, di sini biaya produksi terbagi atas dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya produksi. Produksi dan biaya merupakan hal yang saling berkaitan erat, yaitu informasi biaya dapat ditentukan dari informasi produksi. Informasi tentang biaya sebenarnya merupakan gabungan antara informasi yang ada dalam fungsi produksi dengan informasi harga input. Fungsi produksi. Nah, di sini kita akan melihat bahwa fungsi biaya atau cost function menunjukkan biaya total yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. Hal ini diasumsikan bahwa manajer menentukan tingkat output pada tingkat biaya yang terkecil atau least cost method, sehingga fungsi biaya dapat dipandang sebagai fungsi biaya terkecil atau least cost function. Nah, kita akan melihat hubungan antara produksi yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu dan biaya. Nah, hal ini terlihat pada fungsi biaya yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kita akan lihat C sama dengan F ini fungsi dari Q. C diartikan di sini adalah cost atau biaya. Biaya produksi jangka pendek. Nah, biaya produksi jangka pendek itu terbagi atas konsep totalitas, yaitu total fixed cost atau TFC, total variable cost atau TVC, total cost atau TC. Yang berikutnya adalah konsep marginalitas, yaitu marginal cost atau MC. Nah, berikutnya adalah konsep rata-rata atau average, di mana di sini terbagi atas average fixed cost, kemudian average variable cost dan average cost. Kita akan lihat pembahasannya.
biaya produksi jangka pendek. Jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan tidak dapat merubah jumlah satu atau beberapa input. Dengan kata lain, dalam jangka pendek ada input tetap dan input variabel. Nah, biaya total yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan demikian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pertama kita akan lihat di sini dalam biaya dalam jangka pendek itu adalah biaya total atau total cost. Kemudian yang kedua biaya tetap total atau total fixed cost. Kemudian biaya berubah total atau total variable cost. Kemudian yang keempat adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Kemudian yang kelima adalah biaya berubah rata-rata atau average variable cost. Dan yang keenam biaya marginal atau marginal cost. Kita akan lihat satu persatu. Pertama, biaya total atau total cost. Biaya tetap total atau total fixed cost adalah pengeluaran total perusahaan selama suatu periode waktu tertentu untuk semua input tetap. Nah, besarnya biaya tetap total tidak tergantung pada jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan. Bahkan ketika perusahaan tidak berproduksi atau tidak ada output yang dihasilkan, biaya tetap ini tetap harus dikeluarkan. Yang termasuk dalam biaya tetap adalah biaya overhead, biaya sewa tempat pabrik atau gudang, biaya peralatan, biaya administrasi, dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai biaya variabel total atau total variable cost. Total variable cost merupakan pengeluaran total perusahaan selama satu periode waktu tertentu untuk semua input variabel yang digunakan. Input variabel adalah input yang jumlahnya dapat diubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Dengan kata lain, besarnya biaya variabel total tergantung pada jumlah output yang dihasilkan. Sehingga kesimpulannya di sini, keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap atau TFC atau total fixed cost dan biaya variabel adalah total variable cost yang dapat kita rumuskan menjadi TC total cost sama dengan TFC total fixed cost ditambah TVC total variable cost. Yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai biaya rata-rata atau average cost terbagi atas biaya tetap rata-rata atau AFC, di mana di sini adalah perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. Kemudian biaya variabel rata-rata atau AFC dengan pengertian perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output. Nah, kita akan lihat rumus yang digunakan. Pada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, rumus yang kita gunakan adalah TFC, di mana di sini total fixed cost dibagi kuantitas atau produk yang dihasilkan. Nah, di sini rumusnya adalah average variable cost, yaitu total variable cost per quantity atau kuantitas. Nah, di sini kita bisa lihat ketika bicara biaya tetap yang dibagi adalah total biaya tetap, ketika bicara variabel atau biaya variabel yang dibagi adalah total biaya variabel. Berikutnya kita akan membahas mengenai biaya total rata-rata atau average total cost. Biaya total rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit produk. Biaya total rata-rata merupakan penjumlahan biaya tetap rata-rata, average fixed cost, dan biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Nah, di sini ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama, rumus yang kita gunakan yaitu bisa average total cost atau ATC sama dengan average fixed cost, AFC ditambah average variable cost. Atau bisa kita gunakan average total cost sama dengan total cost dibagi quantity atau produk yang dihasilkan pada perusahaan tersebut.
Terakhir, kita akan membahas mengenai biaya marginal atau marginal cost. Nah, pengertiannya adalah marginal cost kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit produk. Rumus yang kita gunakan, marginal cost sama dengan delta total cost per delta Q. Nah, di sini ada 3 ketentuan yang bisa kita gunakan. Pertama, marginal cost kecil dari average cost. Maknanya apa? Marginal cost akan menaik, artinya tambahan biaya karena tambahan output yang dihasilkan masih lebih rendah daripada biaya per unit output, sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan outputnya. Ketika output ditambah, tambahan biaya atau marginal cost akan naik, sehingga pada saat tertentu besarnya tambahan biaya marginal cost akan sama dengan average cost. Nah, yang kedua, di sini adalah marginal cost sama dengan average cost. Maknanya, average cost tetap dan mencapai minimum pada tambahan output berikutnya. Marginal cost akan semakin besar dan melebihi average cost. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan efisiensi produksi dari penambahan output. Nah, berikutnya adalah yang ketiga adalah marginal cost besar dari average cost. Maknanya, marginal cost maknanya average cost akan naik. Hal yang sama terjadi pada average variable cost, yaitu bahwa marginal cost memotong average cost pada titik minimumnya. Nah, di sini kita akan lihat contoh dari pemahaman atau soal yang akan diberikan. Diketahui dalam sebuah perusahaan jumlah produk yang dihasilkan dengan perincian dari biaya tetap dan biaya variabel adalah sebagai berikut. Quantity yang terdiri dari 1 sampai 10 unit produk. Total fixed cost atau biaya tetap adalah 90. Total variable cost yang bervariasi dimulai dari $80 sampai $920. Nah, pertanyaannya. Pertama, carilah atau hitunglah biaya total. Carilah biaya tetap rata-rata, hitunglah biaya variabel rata-rata, hitunglah biaya total rata-rata, dan hitunglah biaya marginal. Pertama, kita akan membahas mengenai biaya total atau total cost. Di sini rumus yang kita gunakan adalah TC sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Nah, ini adalah angka yang telah kita dapatkan ya. Ini adalah soal di mana ini tinggal menambahkan total fixed cost ditambah total variable cost. Berarti ketika quantity 1, maka biaya total yang dihabiskan adalah 90 ditambah 80, hasilnya 170. Ketika quantity 8 yang dihasilkan, maka total cost yang kita habiskan adalah $90 ditambah $640, sehingga hasilnya adalah $730. Ini adalah hasil dari biaya total. Pertanyaan berikutnya, kita akan menghitung mengenai biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC, di mana rumus yang kita gunakan adalah AFC sama dengan TFC per Q atau total fixed cost per quantity. Balik, ini adalah soal. Kita tinggal membagi antara TFC per Q. Contoh, 90 dibagi 1, 90. Ketika kuantitinya adalah 5, di sini kita tinggal membagi 90 dibagi 5 hasilnya 18. Ketika Q-nya 10 atau kuantitasnya 10, kita tinggal membagi 90 dibagi 10 adalah 9. Ya. Nah, berarti berikutnya adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost, di mana rumus yang kita gunakan adalah AFC sama dengan TFC per Q. Total variable cost ketika quantity adalah 1, di sini adalah 80, sehingga hasilnya adalah 80 per 1, 80. 160 per 2, 80. Kita lihat lagi makna ketika kuantitinya adalah 8, di sini adalah 640 dibagi 8, 80. Kemudian ketika TFC-nya adalah 10, di sini 920 dibagi 10 adalah 92. Nah,
Berikutnya kita akan membahas mengenai average total cost, di mana rumusnya di sini ada dua, tapi kita bahas yang pertama adalah average total cost sama dengan total cost per quantity. Nah, ketika kita memaknai penggunaan dari total cost per quantity, kita tinggal membagi biaya total dibagi quantity. Ketika kuantitinya adalah 1, di sini ketika kita tinggal membagi, yaitu antara 170 dibagi 1, hasilnya 170. Ketika kuantiti kita adalah 8, tinggal membagi antara 730 dibagi 8, hasilnya 91,25. Rumus kedua yang kita gunakan adalah average fixed cost ditambah average variable cost. Berarti ini kita tinggal menambahkan saja. Dan lihat hasil dari tabel 1 dan tabel 2 hasilnya sama dan memang harus sama. Ketika kita lihat kuantitinya adalah 1, di sini tinggal menambahkan 90 ditambah 80 adalah 170. Ketika kuantitinya 8, kita menambahkan 11,25 ditambah 80, 91,25. Dan tabel ini, ya tabel 1 dengan tabel 2 hasilnya sama. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai biaya marginal atau marginal cost, di mana rumus yang kita gunakan adalah delta total cost per delta Q. Ketika kita membaca atau memaknai sebuah pemahaman marginal, konsepnya adalah kita di sini melihat penambahan pada input quantity, yaitu ketika terjadinya perubahan dari biaya 1 ke 2, dari biaya 2 ke 3 dan seterusnya. Sehingga rumus yang kita gunakan di sini adalah 250 dikurang 170, kita dapatkan delta total cost. Delta Q kita dapatkan dari 2 dikurang 1. Sehingga 250 dikurang 170 dibagi 1, hasilnya adalah 80. Nah, ketika kita bicara 8, ini kita dapatkan dari 730 dibagi 620 dibagi 1, sehingga hasilnya adalah ini, dan seterusnya. Ingat, ketika memaknai marginal adalah perubahan atau selisih. Jadi, simpel cara mencarinya adalah selisih tabel bawah dikurang tabel atas. Berikutnya juga sama. Ketika bicara 3, berarti selisih tabel 3 dikurang tabel 2 dan seterusnya. Ya, sehingga ini kita menulisnya atau bisa kita memaknainya di sini berada di pertengah-tengahan, ya, di pertengah-tengahan antara 2 dan 1, 4 dan 3 dan seterusnya, karena dia adalah konsep dari selisih atau konsep dari marginal. Nah, bentuk kurvanya adalah saya men-split atau membagi atas dua kurva. Pertama, kita lihat bentuk kurva biaya jangka pendek, total cost, total fixed cost, dan total variable cost. Ini dia. Ya. Jadi di sini pertama total fixed cost biaya yang tetap 90, kemudian total variable cost, ya, kita lihat yang berwarna merah ini dia, ya, variable cost, kemudian total cost yang berwarna hijau ini dia. Ya, berarti ini adalah kurva dari total cost. Ini dia, kemudian total variable cost dan total fixed cost. Kemudian kita lihat di sini bentuk kurva dari biaya jangka pendek dari average fixed cost, average variable cost, average cost dan marginal cost. Ini dia. Pertama, average fixed cost, ya, biaya rata-rata tetap. Ini dia yang berwarna biru, ya, ini dia average fixed cost. Kemudian average variable cost yang berwarna merah, ini dia, ya. Kemudian average total cost yang berwarna hijau dan marginal cost adalah yang berwarna ungu. Oke, berarti itu adalah makna atau gambar atau kurva dari pemahaman teori biaya yang kita telah selesaikan di atas. Kesimpulannya apa? Pada gambar di atas, total fixed cost adalah sebesar $90. Maaf, ini ada $90. Berapapun tingkat output, sedangkan total variable cost akan sama dengan 0 apabila tingkat output sama dengan 0 dan akan meningkat apabila output meningkat. Nah, berikutnya bentuk kurva dari average variable cost, average total cost dan marginal cost adalah mula-mula menurun, kemudian meningkat membentuk U, dan jarak vertikal antara average total cost dan average variable cost adalah sama dengan average fixed cost. Average fixed cost akan menurun dengan meningkatnya jumlah output.
di mana kurva dari marginal cost akan mencapai minimum sebelum kurva marginal cost memotong kurva average total cost dan average variable cost pada titik terendah. Baiklah, sekian pembahasan kita mengenai teori biaya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.